Asri Gunawan kembali bersama Anda di Berita Utama. Maut di jalur laut kembali terjadi. Minggu siang 20 Juli 2025, kapal Barcelona 5 yang membawa ratusan penumpang terbakar di dekat Pulau Talise, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Suasana perairan yang saat itu cerah langsung berubah mencekam saat kebakaran terjadi. Tak terbayang bagaimana suasana kepanikan di dalam kapal saat kebakaran terjadi. 3 orang tewas dan 2 masih hilang. Lalu bagaimana kebakaran ini bisa terjadi? Dan bagaimana pula penumpang bisa menyelamatkan diri? Kepulan asap hitam membumbung tinggi di kapal Barcelona 5. Penumpang mengevakuasi diri mereka di dek kapal bagian depan. Kepanikan terlihat dari raut wajah penumpang. Ada yang pakai jaket pelampung, namun ada juga yang tidak memakai jaket pelampung. Mereka berusaha menghubungi sanak saudara dan berharap bantuan cepat datang. Mohon pihak yang monitor ini, kami mohon bantuan. Saat ini kapal Barcelona. Kobaran api terlihat dari dalam kapal. Penumpang yang saat itu berada di dek kapal bagian bawah panik. Mereka berusaha meninggalkan kapal. Dengan membawa barang bawaan, sejumlah penumpang langsung mencari jaket pelampung dan menyelamatkan diri. Mereka bertarung dengan waktu demi menyelamatkan diri. Allah, besar sekali api. Dia masih terjebak di kapal. Yang lain coba buang sana ke lautan. Penumpang, saudara, berusaha menjauh sejauh-jauhnya dari api. Namun di sekitar mereka hanya ada lautan. Mereka pun akhirnya menyelamatkan diri dengan terjun ke laut. Banyak dari penumpang yang menggunakan jaket pelampung, namun ada juga yang tidak menggunakan jaket pelampung. Mereka mengapung di laut dan berharap bantuan segera datang. Di tengah situasi panik, darurat hingga minimnya peran awak kapal ketika api membesar, penumpang saling tolong. Solidaritas kemanusiaan ternyata masih ada di tengah situasi yang tak terkendali. Abdul Rahman Agu menggendong seorang anak perempuan penumpang lainnya, saudara. Saat itu Abdul yang terjun ke laut dan mengapung sekitar 400 meter dari arah perahu. Di sebelahnya ada seorang perempuan membawa anak balitanya yang sudah kelelahan. Karena kelelahan, perempuan tersebut meminta tolong Abdul untuk menggendong anaknya. Abdul kemudian menggendong anak tersebut dan berusaha menenangkan hingga bantuan tiba. Abdul tak sedetik pun melepaskan genggaman balita yang ia selamatkan sampai akhirnya sebuah perahu kecil menghampiri mereka. Sambil berteriak, Abdul meminta agar sekoci tersebut segera membawa balita yang ia selamatkan karena sang balita sudah sangat kelelahan berada di tengah laut. Oh, makasih Om. Om. Pas waktu itu dia tak ada balai, kita dengar ada suara wanita dan ibu-ibu minta tolong begitu. Tolong akang pak kita. Pas kita pilih ada adik. Iya, pas kita lihat ada adik, kita pergi apa itu ibu situ. Kita langsung ambil untuk adik. Supaya ini ibu agak ringan dan sedikit. Dan dia lelah sekali dapat ini. Di tengah musibah masih terdapat keajaiban. Salah satu penumpang selamat, Johan Rumewu, menceritakan saat kebakaran kapal Barcelona terjadi. Sebelum kapal terbakar, Johan dalam kondisi mabuk laut sehingga ia memutuskan beristirahat di dek 2. Namun tiba-tiba dek tempatnya beristirahat dipenuhi asap. Ia sempat sesak napas akibat menghirup asap. Banyaknya penumpang yang panik di dek tersebut membuat Johan bingung mencari jalan keluar. Ia memutuskan merangkak di lantai dek untuk mengambil jaket pelampung. Setelah mendapat jaket pelampung, ia langsung menceburkan diri ke laut dan sempat terombang-ambing di laut selama 1 jam.
Buklah untuk kita. Evakuasi semua. Teman begini asap tebal. Asap tebal. Bakuru dulu cari pelampung loh. Untuk yang sopan meninggal semua. Saat itu Bapak berada di mana? Dek 1, 2, 3 atau 2? Dek 2. Waktu itu Bapak posisi lihat bagaimana warga di fasilitas penumpang. So panik semua. Nah, pada waktu kejadian itu apa yang Bapak lakukan waktu pas kejadian terjadi? Punya tinggal cari pelampung loh. Baku tabrak dengan orang-orang banyak. Kong melompat ke Laut. melompat ke laut. Dalam insiden kebakaran kapal Barcelona 5 ini, 3 orang tewas dan 2 orang masih hilang. Ketiga korban merupakan warga Talaut. Setelah berhasil diidentifikasi pihak RS Bayangkara, jenazah korban diserahkan ke pihak keluarga dan dipulangkan ke kampung halamannya. Ada 2 korban hilang yang masih belum ditemukan. Keluarga korban masih menunggu di pelabuhan. Salah satunya Hanince Saringpuang. Ia tak berhenti menangis karena sang anak yang berusia 18 tahun belum juga ditemukan. Saat kejadian, ia dan anaknya naik di kapal Barcelona 5 tersebut. Ia berhasil diselamatkan sementara sang anak masih hilang. Saat itu ia sempat melihat anaknya terombang-ambing di laut tanpa menggunakan jaket pelampung. Adik, anak, umur berapa Bu? 18 tahun. 18 tahun. Terakhir ada informasi di pas di kapal kayak gimana Bu? Dia paling itu sama papanya karena keadaan itu ada dia tadi tinggalkan itu pintu gobok. Jadi bapak so panik. Bapak ini berbagi sisa gobok itu dia kemari ada kita. Tajor. Ternyata dapat lihat dari papa dalam jauh. Bisa berenang Adik? Bisa. Tim SAR hingga kini masih melakukan pencarian terhadap 2 orang yang hilang dalam kebakaran kapal Barcelona 5. Pencarian dilakukan di sekitar lokasi terakhir kapal terbakar. Selain itu, tim SAR juga menyisir pesisir dan perairan sekitar Kepulauan Siladen dan Gangga. Basarnas mencatat 2 orang masih dinyatakan hilang, 575 orang selamat dan 3 orang meninggal dunia. Jadi korban yang ada saat ini yang sudah ditangani sebanyak 575 dan untuk yang dinyatakan hilang 2 ditambah 3 orang yang meninggal, jadi total 580. Basarnas Manado melaporkan ada 580 orang yang menjadi korban dalam kebakaran kapal Barcelona 5 ini. Namun saudara, data ini berbeda dengan data manifest yang dikeluarkan pihak otoritas pelabuhan Manado yang hanya 280 orang. Kok bisa ya data penumpang berbeda seperti ini? Kan seharusnya data penumpang yang dikeluarkan pihak otoritas pelabuhan Manado dengan jumlah penumpang yang dievakuasi Basarnas ini harusnya sama dong. Cobanya ini. Barcelona 5 Tabakar. Barcelona 5. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi akan menyelidiki dugaan kapal Barcelona 5 melebihi kapasitas. Menhub masih mendalami perbedaan data manifest penumpang dengan data korban dari Basarnas. Pak, ini ada data yang sedikit berbeda antara manifest dengan pengakuan dari data ini kan kita perlu untuk verifikasi. Seperti tadi kan penjelasan dari penumpang ada yang dia tukeran. Ya, jadi kita harus memastikan itu juga. Ini sebagai bagian dari evaluasi kami pada setiap kejadian apa yang harus kami perbaiki, kami akan perbaiki. Polisi menyelidiki apakah ada unsur kelalaian dalam insiden ini. Nahoda dan 13 ABK kapal Barcelona 5 pun diperiksa. Hasilnya, Kapten kapal Barcelona ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik menemukan adanya dugaan ketidaksesuaian jumlah penumpang dengan data manifest resmi kapal. Melaksanakan pemeriksaan saksi beberapa orang
Kemudian kemarin tim bersama dengan para penyidik menyimpulkan bahwa perlu kita lakukan peningkatan statusnya untuk melakukan penetapan tersangka terhadap satu orang dengan inisial adalah IB. Pengelola kapal Barcelona 5 menyerahkan sepenuhnya kasus kebakaran ini ke kepolisian. Mereka berharap penyelidikan polisi bisa membawa titik terang insiden kebakaran KM Barcelona 5. Dalam hal ini kami dari pihak perusahaan sangat mendukung penuh langkah-langkah proses hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian, dalam hal ini Polda Sulawesi Utara. Kami berharap titik jelas, titik terang daripada musibah ini cepat ditemukan sehingga ini bisa melegakan masyarakat. Kepulan asap masih terlihat di KM Barcelona 5. Proses pendinginan masih dilakukan petugas. Kini proses investigasi dari Komisi Nasional Keselamatan Transportasi masih belum bisa dilakukan. Kalau sudah ada yang masuk ke dalam ya. Insiden kebakaran kapal Barcelona 5 di perairan Talise, Minahasa Utara menambah rentetan panjang kasus transportasi laut di Indonesia. Masih di bulan yang sama, saudara, tepatnya pada 2 Juli 2025, kapal motor penyeberangan Tunu Pratama Jaya tenggelam di Selat Bali pada Rabu malam. Insiden KMP Tunu Pratama Jaya menyebabkan 19 orang meninggal dunia dan belasan lainnya masih hilang. Kemudian juga kapal terbalik di Selat Sipora, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Penyebab kebakaran harus segera diungkap. Seluruh pihak harus memperhatikan keselamatan transportasi. Pengecekan armada secara berkala wajib dilakukan. Mitigasi bencana di armada transportasi juga harus ditingkatkan. Dan tentunya jangan sampai membawa penumpang secara berlebihan. Jangan sampai maut di jalur laut kembali terjadi. Tetap bersama kami, saudara. Di berita utama ada informasi soal polisi menemukan fakta baru terkait jenazah wanita yang tewas terborgol. Dugaan kuat aksi pembunuhan itu telah direncanakan sebelumnya.